Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Jember dan pemirsa live YouTube RRI Jember. Senang kembali bisa menjumpai Anda pada pagi menjelang siang hari ini dalam program Ala Dokter. Senang sekali bisa menyapa Anda di mana dialog pagi hari ini selalu dinantikan bagi masyarakat, utamanya seseorang yang ingin selalu interesting, yang ingin selalu bertanya-tanya apa sih yang bisa kita lakukan agar tubuh kita menjadi lebih sehat. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan sekaligus menjadi pertanyaan bagi beberapa orang. Yang kita hari ini akan membawa tema tentang operasi untuk bayi, apakah itu aman? Karena memang di antara kita itu masih ada yang mungkin masih terbayang-bayang ya. Ketika mendengar kata-kata operasi, bagi orang dewasa pun juga kayaknya operasi itu menakutkan. Apalagi operasi untuk bayi, yang memang jarang kita dengar. Tapi memang ini ada pendengar, ada beberapa case-case yang khusus yang memang itu mungkin terjadi pada bayi-bayinya. Nah, apakah ini aman dan bagaimana prosesnya? Hari ini kita akan bahas secara tuntas bersama dengan pakar, bersama dengan dokter yang hadir saat ini, yang berkompeten di bidangnya, Dr. Bella Maifani, SPBA, MCAT Clean, seorang spesialis bedah anak yang memiliki pengalaman dan cerita yang bisa kita bagikan bersama-sama pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Bella. Selamat pagi menjelang siang, Mas Willy. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sudah siap. Ini kayaknya banyak cerita yang ingin bisa dibagikan ya, Dok ya. Menarik ya, Mas Willy ya, temanya ya. Karena memang operasi ini orang akan sedikit ketakutan. Wah, ini operasi ini pasti pasti akan menakutkan. Operasi ini akan menyita banyak tubuh, menyita energi. Dan hari ini kita akan bahas ya, Dok ya. Kita akan bahas fakta mitosnya, kita akan bahas bagaimana implementasi dan gimana kita menyikapinya. Dokter, kita langsung awali, Dok. Apa yang terlintas di masyarakat ketika mendengar operasi untuk bayi nih, Dok? Dan apa yang kira-kira dokter bisa bawa juga nih, Dok, untuk masyarakat nih, Dok? Baik, sebelumnya kita kenalan dulu ya Mas Willy ya sama dokter spesialis bedah anak ya. Mungkin spesialisasi ini cukup jarang gitu. Nah, spesialis bedah anak ini adalah dokter yang dia menangani kasus-kasus penanganan bedah gitu ya pada bayi, kemudian anak-anak hingga remaja. Jadi tentang usianya dari usia 0 hari sampai 18 tahun atau mungkin 21 tahun kalau menurut dengan WHO. Nah, bermacam-macam Mas Willy sebenarnya kasus-kasus yang kami tangani. Cukup dipahami ya sebenarnya kalau orang tua mendengar kata-kata pembedahan itu sempat bisa bertanya-tanya gitu, memang anak kecil bisa dibedah gitu kan, cukup kuatkah anak kecil untuk dibedah? Nah, itu nanti akan kita bahas Mas Willy ya. Berarti memang tidak perlu takut ya, Dok ya? Betul. Jadi mungkin ini yang perlu kita garis bawahi nih buat ayah bunda, boleh ya saya boleh. Ayah bunda kita ngomongnya ya, ayah bunda aja ya, Dok ya, biar lebih enak. Betul. Jadi ayah bunda pendengar setia dari RRI Pro 1, jadi pembedahan itu memang sebenarnya ya bukan berdasarkan usia, tapi keputusan dilakukan pembedahan itu berdasarkan indikasi. Nah, memang ada beberapa kasus-kasus penyakit, kelainan bawaan lahir yang memang harus terapinya yaitu dengan pembedahan. Jadi dengan kemajuan teknologi saat ini ya, teknologi kedokteran saat ini, kemudian banyaknya ahli-ahli dokter yang dia sudah banyak subspesialisasi, kemudian kemajuan daripada rumah sakit, teknologi kedokteran, maka saat ini operasi yang dilakukan pada bayi itu cukup aman dilakukan. Cukup aman ya, berarti nggak perlu khawatir bagaimana. Betul. Tapi timbul pertanyaan lagi, Dok. Penyakit apa sih, Dok, yang sebenarnya harus sampai ke operasi? Tadi kan dokter bilang ada indikasi-indikasi, salah satunya trauma bawaan lahir. Betul. Nah, itu apalagi nih, Dok, yang bisa mengedukasi masyarakat bahwa nggak semua penyakit kok harus dioperasi. Betul, setuju saya ya, tidak semua penyakit itu pasti dioperasi, tapi memang beberapa kelainan bawaan lahir terutama ya yang biasanya terjadi pada bayi-bayi, misalnya apabila ternyata ada bayi yang lahir dengan kelainan bawaan lahir, beberapa memang membutuhkan koreksi. Nah, membutuhkan koreksi itu kan dengan tujuan supaya bisa meningkatkan kualitas hidup daripada bayi tersebut. Nah, bicara sama anak-anak itu berbeda sama orang dewasa, Mas Willy. Ya, anak-anak itu berbeda dari segi anatomi ya, struktur tubuh, organ. Nah, kami juga harus memahami itu bahwa anak-anak itu masih dalam tahap perkembangan. Itu berbeda sama orang dewasa. Kalau kita mengambil keputusan operasi pada anak itu betul-betul keputusan yang dipikirkan sangat jauh karena anak-anak itu masih bisa berkembang 10 tambah lagi, bahkan luka operasinya pun kita pikirkan gitu. Selebar apa, sekecil apa, itu sangat dipikirkan. Yang kedua juga dari karakteristik dari anak, Mas Willy ya. Karakteristik dari anak itu berbeda sama orang dewasa. Orang dewasa tuh bisa mengungkapkan rasa nyeri. Nah, kalau anak-anak tuh nggak bisa, Mas Willy. Apalagi masih bayi ya, Dok. Apalagi masih bayi. Mungkin menangis ya, Dok ya. Mungkin menangis. Nah, menangisnya pun menangis karena rasa nyeri perut segala macam itu sebenarnya cukup berbeda loh, Mas Willy. Karena itu memang apabila ayah bunda ya ada keluhan kepada bayinya, memang sebaiknya diperiksakan kepada dokter yang lebih ahli gitu. Berarti nggak serta-merta kita takut duluan bahwa ini kayaknya kalau misalnya ada sedikit ya udah biarin aja. Sangat bisa dipahami ya bahwa orang anak itu apalagi bayi ya adalah mungkin harapan ya, kesayangan banyak orang gitu ya. Sehingga keputusan untuk membawa anak ke dokter itu mungkin keputusan keluarga besar, mungkin bukan hanya orang tuanya
saja. Sehingga mungkin ayah bunda gitu ya, untuk mengatasi rasa cemasnya gitu atau rasa penasarannya itu sebaiknya memang berkonsultasi sebanyak-banyaknya dulu dengan dokter spesialisnya. Terbuka itu. ya, Dok, ya, dengan ceritakan apa adanya. Meskipun ada hal-hal yang memang di luar kontrolnya kita, kayak tadi kan apa yang berbeda saat lahir, itu kan kita kan memang nggak bisa memungkiri itu ya, Dok, ya. Betul. Sehingga pada saat momen konsultasi dengan dokter itu, kalau kami di bedah anak tuh bisa lama sekali Mas Billy ya, karena kami memang bahkan mempersilahkan banyak keluarga yang ada di situ ya, tidak hanya orang tua, mungkin kakek, nenek ya yang ingin mendengarkan, kita dudukkan bersama, kami akan bercerita lebih panjang gitu. Jadi kalau dokter bedah anak tuh sudah kayak dokter guru TK istilahnya ya, kami itu menjelaskan tuh panjang sekali. Dan bukan hanya menjelaskan tentang penyakitnya saja, tapi kami juga menyamakan persepsi dan ekspektasi. Betul ya, karena biar antara ekspektasinya dokter inginnya memberikan yang terbaik, tapi ternyata kadang orang tua bisa salah paham ya, Dok. Betul. Dan lagi-lagi yang kita tangani adalah bayi, sehingga tentu saja jauh lebih berhati-hati. Waduh. Dok, ada pengalaman nggak, Dok, yang bisa dibagikan nih ke pendengar bahwa ternyata itu memang sampai dokter itu kayak ngerasa bahwa ini harus dioperasi nih, Dok? Ada pengalaman khusus nggak, Dok? Karena saya memang kebanyakan expertise-nya di operasi pada kelainan bawaan lahir ya, Mas Willy. Mungkin kasus-kasus zaman dulu nih Mas Willy ya, 10 tahun yang lalu sebelum saya masih zaman sekolah ya, mungkin dokter bedah anak tuh masih sedikit, sehingga kalau kita ada pasien dengan kelainan bawaan lahir itu kadang-kadang mungkin angka survivalnya itu dia lebih rendah gitu, tapi sekarang sudah cukup tinggi Mas Willy gitu. Misalnya ini ada satu kasus yang sebenarnya kasus-kasusnya cukup heroik ya Mas Willy ya, kadang-kadang itu juga di luar dari pengalaman kita sebagai manusia gitu. Kadang-kadang dalam proses perjuangan itu kita memang selalu melibatkan kebesaran Tuhan di situ. Ya, betul. Jadi misalnya nih Mas Willy ya, kemarin itu kami ada satu pasien bayi ya, lahir dengan kondisi bawaan lahir, mungkin kerongkongan atau saluran makannya itu tidak tersambung. Kebayang nggak Mas Willy? Aduh, nggak kebayang ya, Dok, ya. Itu kondisi bayi ya, Dok, ya? Kondisi bayi, betul ya. Padahal itu adalah operasi dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi bagi kami ya. Tapi pada saat itu kami berdudukkan bersama dengan orang tuanya, kami menyampaikan ekspektasi, bercerita jujur apa adanya. Kalau di literatur survivalnya seperti ini, kalau di kita bagaimana ya. Hanya kami berjuang lillahi ta'ala nih Bu ya, kita berjuang bersama. Pada saat di meja operasi pun tuh sebenarnya tingkat kesulitannya cukup tinggi bagi kami ya. Kadang-kadang stresnya luar biasa. Tapi qadarullah, memang sekali lagi itulah puncak usaha kita sebagai manusia Mas Willy. Yang terakhir itu yang menentukan apa? Tuhan. Betul. Ya akhirnya Tuhanlah yang seperti memberikan kemudahan, kelancaran. Setelah pasca operasi, Masya Allah ternyata kita berhasil menyambung kerongkongan yang buntu itu. Jadi kalau kita ngelihat anak bisa minum susu gitu, kayaknya udah biasa ya. Tapi kalau bagi kami dokter bedah anak bisa melihat anak yang sebelumnya nih kerongkongannya buntu, dia kita sambung terus dia bisa minum dengan, wah itu kebahagiaannya sampai menangis Mas Willy. Nggak dredeg ya, Dok, ya? Itu sampai bapak ibunya juga bersyukur. Jangankan bapak ibu ya, kami satu tim nih ya, tim yang merawat itu juga bersyukur luar biasa. Berarti macam-macam juga case-nya ya, Dok, ya? Macam-macam Mas Willy. Pernah nangani kayak berarti kembar siam itu juga bisa jadi salah satu objek yang dihandle sama dokter juga ya? Betul. Habis itu mungkin kalau misalnya ada kelainan yang tiba-tiba ginjalnya cuma satu, habis itu pas macam-macam itu juga bisa juga ya, Dok, ya? Kasus-kasus yang cukup sering mungkin Mas Willy ya, yang paling banyak kami tangani itu memang kelainan bawaan lahir. Salah satunya nih yang ternyata angkanya cukup tinggi ya dari wilayah kita, itu adalah kelainan bawaan lahir tidak punya anus Mas Willy. Tidak punya anus, Dok? Iya, kebayang nggak Mas Willy? Dulu kita suka bercandain ya kalau anus gitu ya, organ yang nggak paling penting. Loh, tapi kalau ternyata dia tidak ada, waduh, itu kan juga bingungnya. Itu bayi, Dok? Bayi Mas Willy. Nah, makanya kami tindakan-tindakan sampai membuatkan anus Mas Willy. Berarti membuat anus buatan gitu ya, Dok, ya? Membuat anus. Jadi ususnya ya, dia kan mungkin kan tidak tembus sampai kepada kulitnya. Nanti kami akan lakukan prosedur tindakan koreksi, di mana akhir dari usus itu nanti akan kita tarik ke bawah untuk menjadi anus, sehingga harapannya anaknya bunda mungkin mendapat kelainan itu bisa tumbuh, harapannya normal juga seperti yang lainnya. Waduh, kebayang ya, Dok, ya, betapa cukup menakutkannya ya, Dok, ya. Pasti kan ketika menghandle seorang bayi, ini kan tentu berbeda ya, Dok, dengan menghandle orang dewasa. Tadi dokter bilang bahwa ketika menghandle orang dewasa, ketika kita sampaikan apa, mereka paham. Tapi ketika mengedukasi bayi ini kan kita mengedukasi orang tuanya ya, Dok, ya. Betul. Dokter melihat apakah ada persiapan khusus, Dok, sebelum memutuskan bahwa orang ini harus dioperasi, Dok? Ada persiapan yang memang dokter lakukan secara detail nggak untuk orang tuanya, Dok? Betul Mas Willy. Jadi ini mungkin juga tips ya untuk ayah bunda, apabila memang kan kita qadarullah ya tidak tahu, mungkin ternyata buah hati kita harus mengalami suatu prosedur operasi, maka sangat bisa dipahami bahwa ayah bunda itu pasti stressful namanya. Kecemasannya pasti tinggi sekali ya, sehingga kadang-kadang kecemasan tinggi itu membuat ayah bunda takut jadi mundur ya. Nah, menurut saya ada suatu momen di mana kami akan duduk bersama, manfaatkanlah momen untuk berkonsultasi itu sebanyak-banyaknya. Bertanyalah sedetil-detilnya gitu. Kalau memang ayah bunda butuh pendampingan,
kan. Misalnya dibutuhkan saya kalau sendirian takut gitu, misalnya dibawa dengan keluarga yang lain tidak apa-apa, kita duduk bersama. Bahkan kami juga dalam rentang waktu itu konsultasinya sangat intens sekali, Mas Billy. Dan selain setelah kita settle dengan orang tuanya ya, kami tidak serta-merta langsung memutuskan untuk operasi. Bukan. Anak itu kalau dia operasinya sifatnya elektif ya, operasi elektif itu operasi yang kita jadwalkan misalnya ya, bukan emergensi. Jadi kalau operasi yang elektif kita jadwalkan, kita juga mempersiapkan anak itu supaya dia siap dan optimal kondisinya untuk naik ke meja operasi. Aduh. Dok, tadi sempat dokter menyebutkan istilah yang asing nih bagi saya, operasi elektif. Emang selain operasi elektif ini ada jenis-jenis operasi apa lagi nih, Dok? Mungkin juga bisa dikasih tahu ke pendengar dan pemirsa juga, sebenarnya ada beberapa jenis operasi sih, Dok. Nah, betul-betul. Secara garis besar ada sebenarnya 3 ya jenis operasi, yaitu operasi emergensi atau kami kenalnya CITO gitu ya. Jadi kalau istilah kedokteran CITO itu artinya emergensi. Itu adalah operasi yang harus dilakukan segera. Sifatnya segera karena tujuannya untuk penyelamatan nyawa, life saving gitu. Jadi kita nggak bisa menunda berhari-hari. Kalau bisa naik beberapa jam kemudian harus kita kerjakan gitu ya, karena sifatnya adalah untuk life saving atau penyelamatan nyawa. Yang kedua urgent tuh mungkin dalam sifatnya dia masih kita dikasih bolehlah beberapa waktu, beberapa hari mungkin, tapi nggak boleh terlalu lama juga karena sifatnya juga harus segera. Dan yang ketiga mungkin yang banyak dikenal oleh orang-orang ya, itu adalah operasi elektif alias operasi terjadwal. Dalam artian misalkan penyakitnya mungkin koreksinya tidak harus saat itu juga gitu, masih bisa kita persiapkan secara baik. Mungkin boleh disebutkan contoh-contohnya, Dok, masing-masing kasusnya dari 3 jenis operasi tadi, Dok. Yang emergensi kayak gimana, yang urgent kayak gimana, yang elektif kayak gimana nih, Dok? Oke, baik. Kalau yang kondisi emergensi, misalnya pada kelainan bawaan lahir, misalnya ada bayi lahir dengan kondisi tidak punya anus, otomatis dedek bayinya ini harus segera kita buatkan lubang BAB sementara di perut ya, namanya stoma. Atau supaya apa ya? Supaya dia bisa segera BAB, kemudian kita bisa memberikan nutrisi. Nah, kondisi-kondisi seperti itu kan kadang-kadang membutuhkan tidak bisa menunggu lama ya. Kalau dia menunggu lama kan bisa dibayangkan tuh Mas Billy, adiknya juga butuh segera dikasih nutrisi. Kalau dia minum tapi nggak ada saluran pembuangannya, kan lari kemana nanti dia bisa kembung. Kalau dia kembung bisa terjadi kebocoran usus, malah menjadi tindakan yang membahayakan nyawanya dia gitu. Udah levelnya sudah membahayakan nyawa ya gitu. Tapi ada juga misalnya Mas Billy operasi-operasi yang elektif misalnya pada kondisi-kondisi adanya benjolan ya, benjolan yang jinak misalnya Mas Billy ya. Pada anak-anak itu kan juga ada ya, misalnya kayak ganglion, uci-uci kalau orang bilang. Nah, operasi-operasi seperti itu kan mungkin bisa kita siapkan. Itu juga mungkin juga ya, Dok ya? Mungkin juga kita bisa siapkan gitu kan. Atau operasi-operasi sunat misalnya. Nah, itu kan juga kita bisa siapkan tanpa perlu tindakan saat itu juga gitu. Iya. Berarti juga sunat juga termasuk yang dihandle dokter juga ya? Betul. Waduh, baik, Dok. Dok, tapi misal nih, Dok, ketika dokter sudah memutuskan bahwa ini harus dioperasi, entah dengan berbagai macam kategori yang tadi ya, ada yang emergency, ada yang urgent, ada yang ini, dokter apakah juga mempertimbangkan dari sisi yang lain, Dok? Kayak misalnya dari sisi biusnya kayak yang digunakan. Mungkin boleh disampaikan juga, Dok. Betul. Jadi ayah bunda kalau di kami ya bedah anak, kami tidak bekerja sendirian. Jadi kami juga ada timnya di situ ya. Tim bedahnya itu juga terdiri dari dokter anestesi. Dokter anestesi itu dokter bius ayah bunda. Jadi beliau yang berperan untuk menjaga proses pembiusan dan menjaga putra-putri ayah bunda tetap stabil saat dilakukan tindakan operasi. Nah, dokter biusnya kadang-kadang juga memiliki kompetensi yang lebih khusus lagi di bidang anak-anak. Kemudian kadang-kadang kami juga bekerja sama, dan lebih seringnya ya bekerja sama juga dengan dokter anak. Nah, makanya bedah anak mesti bestinya sama anak. Itu betul memang karena kami banyak bekerja sama. Kemudian ada juga dari perawat-perawatnya juga berbeda kan Mas Billy. Ada perawat anak, ada perawat bayi, bahkan ruangan tempat perawatan ayah bunda juga berbeda. Makanya ada yang namanya ruangan ya ICU dewasa. Loh, kita punya loh di Jember yang namanya ICU bayi, namanya Micu. Betul, ada juga ICU anak-anak namanya Picu gitu. Oh gitu, ya. Akhirnya tercerahkan juga ya, Dok ya? Betul tercerahkan juga. Jadi berarti memang anak ini butuh perlakuan khusus ya, Dok ya? Perlakuannya khusus. Nggak bisa kita pukul rata bahwa ya udah kayak orang dewasa aja. Tidak bisa. Termasuk sama pemulihan juga ya, Dok ya? Betul. Apakah pemulihan ini juga ada bedanya sama orang dewasa, Dok? Nah, betul. Karena anak-anak itu kan dia sel-selnya juga masih sel-sel yang tumbuh kembang, masih muda. Apa ya terganggu istilahnya nanti, ya. Dok? Karena itu pada saat proses pembedahan pun kita akan memikirkan fungsinya itu masih dipikirkan sampai jauh ke depan. Kami tidak asal ya untuk mengambil organ tertentu segala macam. Betul-betul dibilangnya preservasi itu maksudnya betul-betul dilindungi, dipertahankan gitu, karena anak ini masa depannya masih panjang. Jangankan yang susah-susah Mas Billy, kami pun kalau mau membuat sayatan betul-betul dipikirkan tuh sepanjang apa ya. Nanti kan jangan-jangan bayi kita ini nanti jadi model ke depannya ya kan. Nanti dia cita-citanya mau jadi tentara nih, mau jadi polisi nih. Kan kita lukanya kalau bisa samar ya, kalau bisa kecil. Nah, itu betul-betul dipikirkan sedetail itu pada anak-anak. Sedetail itu. Ada juga nih istilah Mas Billy kita ya, let's kids be kids. Maksudnya biarkan anak-anak
anak-anak itu menjadi anak-anak. Namanya dia mau menghadapi operasi ya, kami memilih kata-kata ya, komunikasi dengan anak-anak itu kami memilih kata-kata yang tidak menakutkan gitu ya. Yang menyenangkan itu. Iya, tidak seperti kami akan melakukan pemotongan. Oh, tidak. Jadi kami bilangnya adalah kami akan mengatasi penyebab infeksi yang ada di perutnya Ade gitu. Nanti Ade akan ditidurkan, nanti Bu Dokter angkat infeksinya. Setelah itu nanti dijahit dan nanti kemudian Ade akan bangun, kemudian nanti tidak nyeri. Dan itu ceritanya itu juga pemilihan kata-kata itu sangat krusial. Terus juga kalau anak-anak itu butuh misalnya ya, mereka punya separate anxiety namanya ya, atau takut berpisah dengan orang tuanya kan. Nah, makanya proses pengantaran ke kamar operasi itu juga nggak seperti orang dewasa, Mas Willy. Udah tinggal say goodbye, kita sama-sama berdoa, udah Bapak dadah, enggak. Kalau itu orang tuanya kadang-kadang sampai kita antarkan anak itu masuk ke kamar operasi, dia ditidurkan, orang tuanya ada di sampingnya gitu. Jadi dia tidur, baru orang tuanya bisa pergi. Kadang-kadang sampai seperti itu. Terus lucunya juga nih, kalau kami banyak longgarnya ya, misalnya punya boneka kesayangan. Aku cemas banget kalau masuk ke situ. Boleh kok adik bawa boneka, boleh kok bawa mainan kesayangannya, supaya tidak takut, bawa aja gitu. Biar anaknya pun juga tenang ya dong ya. Betul, supaya meredam rasa ansietas atau kecemasan. Iya, apalagi anak-anak yang memang masa-masa perkembangan ya dong ya. Iya, masa-masa betul, perkembangan. betul. Bahkan enggak usah anak-anak, saya juga kadang gitu. Ya, betul ya Mas. Jangannya kalau Mas Willy mungkin butuh enggak, ini. iya kalau misalnya di kondisi seperti itu kayaknya juga akan sulit juga ya dong. Iya, betul ya, masih butuh ini ya, teman untuk Iya, masih butuh. Tapi berbicara ngomong pemulihan tadi kan, bahwa memang butuh ada pendamping, memang ada support secara mental ya dong ya. Tapi dari sisi medis dok, apakah memang juga pengobatannya sendiri bagaimana nih dok? Kan tentu ada resep yang berbeda, biar utamanya bagi bayi ya dok ya. Kan juga perlu diresepkan khusus. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain nggak dok? Betul. Nah, uniknya pada bayi-bayi ini ya, dia itu proses penyembuhannya lebih cepat loh Mas Billy. Jadi justru lebih cepat. Lebih cepat. Kemudian penyembuhan lukanya itu lebih halus gitu, lebih samar dibandingkan kalau dengan orang dewasa. Mungkin karena sel-selnya juga yang dia masih muda sehingga pemulihan dari itu masih sangat prima, istilahnya seperti itu. Jadi masalah itu mungkin salah satu kelebihan ya daripada ada anak-anak. Kemudian dipikirkan lain adalah dosis, Mas Willy. Tentu saja dosis yang kami berikan itu bukan berdasarkan ini kayak tapi kami itu berdasarkan berat badan Mas Willy. Jadi penting bagi kami itu selalu yang ditanyakan adalah berat badannya berapa. Itu karena untuk mengukur dosis dosisnya daripada anak itu. Berarti kalau bukan selain karena faktor usia juga, berat badan pun juga diperhatikan ya dok ya? Iya, betul. Nutrisi pada saat sebelum operasi maupun operasi itu kami juga kawal Mas Willy. Jadi nggak dibiarkan gitu aja. Kalau di rumah sakit kami panggil ahli gizinya gitu. Kami kerjasama juga dengan dokter anak. Misalnya kalau bayi itu masih dipuasakan, terus dia minumnya dari mana? Dari infus Mas Willy. Jadi infusnya itu bukan infus yang air kosongan biasa. Infusnya itu betul-betul kami hitung ya. Kami hitung manual loh Mas Willy ya, diracik secara manual. Kemudian dijadikan satu namanya Total Parental Nutrition atau TPN yang khusus untuk anak itu gitu. Biar bener-bener anaknya pun tercukupi juga gizinya ya dong ya. Betul. Jadi meskipun mungkin ya dalam fase penyembuhan mungkin ada kalanya harus puasa, ayah bunda tidak perlu khawatir gitu. Meskipun nutrisi tidak terpenuhi secara makan ya, tapi kami pasti akan memenuhi secara IV line atau secara infus gitu. Misalnya setelah di luar infus nih dok, apa yang bisa dilakukan sama orang tua nih dok agar biar nutrisinya ini tetap tercukupi? Betul. Ini salah satu tips juga ya. Jadi proses penyembuhan daripada luka itu ayah bunda sangat dipengaruhi oleh gizi, salah satunya protein gitu. Makanya kami selalu mengadvokasikan ya ke ayah bunda kalau anaknya masih penyembuhan luka pasca operasi, banyakinlah makan tinggi protein supaya penyembuhan lukanya bagus. Nah, tinggi protein itu apa aja? Banyak, putih telur, ayam, tempe ayam, daging. Jangan sampai anaknya mungkin ya karena kayak wawasannya udah kayak orang dewasa disuruh putihan lah puasa. Jangan ayah bunda boleh ya, boleh makan daging ayam asal tidak alergi ya Mas Willy, berikan nggak apa-apa ya dok ya. Biasanya kan kalau orang dewasa ini kan kayak kalau misalnya habis operasi ya udah ayo minum albumin, habis itu pas makan putih telur, makan ayam, tahu, tempe dan lain sebagainya. Kalau tetap anak-anak pun juga sama, cuma kita bisa treatment dan bervariasi ya dong ya. Ya betul Mas. Karena emang agak ngeri sedap ya dok ya ketika berbicara operasi ini ya dok ya. Ngelihat orang dewasa aja di operasi sudah bikin merinding, apalagi berbicara sama anak-anak nih dok. Betul. Pernah ini dok, kan kita fokus sama mental, sekarang mentalnya juga mau bahas psikologi ya dok ya. Kan anak ini kan
kan memang di masa-masa gini kan sangat-sangat labil ya dok ya. Dimana tadi dokter bilang bahwa ada butuh teman, butuh orang tua, bahkan boneka itu dok. Saat operasi pernah nggak ada kejadian yang dimana anak itu sampai kayak stres gitu dok? Pernah ada kejadian itu nggak dok? Ya tentu saja ya, itu adalah respon yang normal ya. Lagi-lagi ketika menghadapi sesuatu yang anak-anak kan sukar berkomunikasi ya mas ya, sehingga mereka pasti menangis, rewel. Nah kita nggak usah buru-buru dulu, tenangkan dulu, nggak boleh anak itu dalam kondisi nangis-nangis dimasukkan ke kamar operasi, jangan, nanti dia malah stres ketika dia dibius, ada yang bilang bahwa nanti akan mimpi buruk segala macam. Maka kita betul-betul tenangkan itu. Jadi setelah dia tidur baru kita bawa ke kamar operasi itu. Mungkin saat bangunnya juga kadang-kadang kami panggil dulu orang tuanya. Jadi ketika dia bangun sudah ada bapak ibunya. Oh gitu. Jadi setelah selesai operasi orang tuanya dipanggil dulu ya dok ya? Iya betul-betul. Jadi ketika anak itu sudah siap untuk dibangunkan ya, dalam prosesnya itu kami panggil orang tuanya, sehingga ketika dia bangun, kadang-kadang yang manggil nama anaknya juga orang tuanya. Dek bangun dek. Nah itu dia udah bangun, udah ada ayah bunda, itu lebih tenang buat anak-anak. Dan tenang juga buat orang tua ya. Iya akhirnya kan wah ngeliat anaknya sendiri juga. Iya sehingga proses berpisah itu tidak ada istilahnya gitu. Bener-bener kayak seolah-olah bangun tidur lagi dong ya. Seperti bangun tidur, bener-bener ada kedatangan orang tua dan akhirnya itu jadi bikin tenang juga ya dok ya. Nah ini berbicara lagi dok soal kembali ke luka dok. Kalau misalnya orang dewasa luka ya kita kan kayak bersihkan sendiri ya kan, atau mungkin ke perawat. Nah kalau misalnya untuk bayi apakah ada treatment khusus juga dok untuk proses penyembuhan lukanya? Kadang-kadang karena prosedur operasinya yang cukup berbeda ya, memang makanya kadang-kadang butuh pendampingan juga. Misalnya ada juga perawat-perawat anak maupun perawat-perawat luka khusus yang biasanya kita libatkan di situ. Jadi saya pribadi kadang-kadang sering mengajari orang tua juga caranya merawat luka secara mandiri di rumah. Sebenarnya nggak susah-susah amat juga gitu, asal kami penuhi itu, nanti kami bawain pulang beberapa alat-alat untuk rawat luka. Tapi kalau bapak ibu takut atau cemas, jangan khawatir. Sekarang itu ada yang namanya layanan home care ya. Berbagai macam rumah sakit itu sudah memiliki layanan home care. Nah ayah bunda mungkin yang memiliki kesulitan untuk melakukan rawat luka, ayah bunda bisa memanfaatkan layanan tersebut. Jadi gitu. semua ada jalannya ya dok ya? Semua ada jalannya, dengan bersyukur ya kemajuan teknologi saat ya, ini. waduh. Dokter, kita berbicara teknologi ya dok ya. Tadi dokter sempat berbicara bahwa teknologi yang saat ini sudah masif memungkinkan bahwa operasi ini bisa dibilang aman dok. Nah mungkin boleh dijelaskan kepada pendengar nih dok, sekaligus pemeriksa juga, teknologi kayak gimana sih dok yang bisa memungkinkan bahwa operasi ini bisa berlangsung dengan aman? Oke, terima kasih Mas Willy. Jadi untuk masalah teknologi kedokteran saat ini memang sangat jauh berkembang ya. Kemudian metodenya pun juga sangat jauh berkembang. Kalau zaman dulu Mas Willy ya, semakin besar sayatan tuh kayak semakin mantap gitu Mas Willy ya. Sekarang berkembangnya kedokteran malah dikembangkan yang namanya minimal invasive surgery atau pembedahan minimal invasif, yang mana di pembedahan minimal invasif itu kami menerapkan alat ya, itu untuk minimal sayatan, dengan harapan dia kalau minimal sayatan tentu saja minimal rasa nyeri. Nah teknologi kedokteran yang namanya operasi minimal invasif ini gitu ya, itu dengan menggunakan alat yang namanya laparoskopi Mas Willy. Dengan alat laparoskopi, alat canggih, kita akan memakai dengan panduan kamera, dengan panduan trokar, berbagai macam trokar, maka kita akan membuat sayatan itu bukan besar-besar lagi Mas Willy, sangat kecil sekali, bahkan mungkin dia kurang dari 1 cm sayatannya, sehingga kalau sayatan kurang dari 1 cm otomatis minimal dari rasa nyeri, mempercepat penyembuhan, masa tinggal di rumah sakit juga lebih rendah gitu, sehingga anak lebih cepat pulih gitu. Kurang dari 1 cm kecil banget berarti dong ya? Kecil sekali Mas Willy, apalagi untuk anak ya. Tapi bisa dilakukan operasi dok? Bisa, jadi kami melakukan dengan alat laparoskopi Mas Willy. Oh, ada teknologinya ya dok ya? Ada teknologinya, menariknya di Jember sudah ada loh. Waduh, jadi nggak perlu takut ya dok ya? Nggak perlu takut, banyak center rumah sakit ya ayah bunda yang sudah memiliki teknologi dengan laparoskopi, operasi dengan laparoskopi. Nah apabila ayah bunda memang putra putrinya mungkin ya ada suatu memang dilakukan tindakan pembedahan, coba komunikasikan, bisakah dengan melakukan laparoskopi gitu. Siap dok. Dok, tadi saya tiba-tiba teringat lagi. Tadi kan dokter bilang bahwa ada 3 jenisnya dok ya. Operasi yang memang urgent, yang memang harus dilakukan saat itu juga, dan itu mungkin ketika bayi baru lahir kan bisa ketahuan ya dok ya. Tapi kalau misalnya kondisinya ini sudah lahir dok, sudah berusia mungkin berapa bulan, berapa tahun, kapan kita harus memutuskan untuk datang ke dokter nih dok? Nah, pasti orang tua itu ada instingnya gawatnya ya Mas Willy ya. Lagi-lagi namanya anak-anak, dia nggak bisa mengungkapkan rasa nyeri. Jadi ekspresi rasa nyeri pada anak-anak tuh biasanya dia rewel yang sulit ditenangkan. Pasti orang tuanya akan bisa men-sense ini bahwa nih menangisnya kok berbeda dari yang lainnya ya. Nah pada saat itu segera datang saja kepada dokter ya, dokter dimanapun atau tenaga kesehatan di sekitar ayah bunda gitu. Apabila yakin lebih bagus lagi, langsung namanya anak-anak ya, ayah bunda bisa datang dulu kok ke dokter anak gitu. Pada dokter anak kadang-kadang mereka akan melakukan diagnosis ya, melakukan pemeriksaan fisik, dan bila memang
mengarah ya kadang-kadang sakitnya ke arah bedah gitu, pasti akan dilakukan rujukan ke bedah anak. Atau kalau mungkin ayah bunda sudah tahu ya misalnya, oh ini sepertinya memang harus ke bedah, langsung datang ke bedah anak juga boleh. Berarti ketika ada indikasi di mana anak mulai rewel, anak nangis, nyeri yang nyeri perut utamanya tidak susah ditenangkan ya. Langsung datang aja ya dok ya. Ya betul. Kadang kan masih ada ini ya dok ya, mitos di mana kayaknya udahlah bisa diobati dulu lah, dikasih jamu dulu, dikasih apa dulu gitu dok. Itu apa nggak malah bikin bahaya nggak sih dok? Betul, jadi kalau memang ada beberapa kasus penyakit yang memang dia harus membutuhkan tindakan segera, kalau kita tunda tentu saja dia akan menyebabkan angka kesakitan yang lebih tinggi Mas Willy namanya, atau komplikasi ya, kita bilangnya komplikasi yang lebih sulit lagi. Siap dok, berarti memang ini ya, jangan self diagnosis juga ya dok ya? Betul, jangan self diagnosis juga. Kayaknya kita sempat bahas ini sih Mas Willy di beberapa pertemuan sebelumnya tentang hernia anak misalnya ya. Nah ayah bunda kan mungkin taunya kalau hernia pada orang dewasa ya, padahal bayi itu kadang sudah bisa kelihatan kalau ada hernia. Gitu, ya. Orang tuanya pasti tahu Mas Willy, karena pada saat dia memandikan otomatis dia akan melihat adanya suatu tonjolan ya di area organnya gitu kan, area kemaluannya mungkin ya. Sebenarnya kalau zaman dulu ngiranya operasi nanti aja deh waktu dia gede. Oh enggak ya bunda gitu, dengan kemajuan teknologi saat ini ya, dengan banyaknya dokternya juga, operasi hernia pun bisa dilakukan pada usia bayi dan anak-anak juga bisa gitu. Sangat memungkinkan juga. Sangat memungkinkan, dan sekarang kami juga memakai dengan teknik laparoskopi. Nah kalau laparoskopi lebih enak lagi nih, minimal sayatan, minimal rasa nyeri gitu. Berarti nggak perlu takut dan ini ya dok ya. Dok, ada nggak sih dok mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dok, yang sampai saat ini kayaknya orang tua itu mau maju ke dokter itu kayak enggan gitu loh. Ada nggak dok? Mitos apa ya? Mungkin yang ini ya, mungkin kami sering menjumpai itu yang justru pasca operasi itu Mas Willy yang bilang bahwa lebih baik nih harus tarak aja gitu. Jangan, kalau memang dia justru pada saat fase pemulihan itu nutrisi itu harus di fullkan istilahnya ya, untuk supaya anak tuh segera pulih, segera kembali gitu. Karena nutrisi itu sangat penting. Justru pada momen itu tuh jangan ditarak anak-anak. Jadi dia makan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Karena gitu, anak kan. ya dok ya. Iya karena anak dewasa juga sama sebenarnya ya. Oh gitu dok. Betul. Sehingga kami kalau memang tidak ada kontraindikasi terhadap jenis makanan tertentu ya kami adviskan banyak makan tinggi protein. Itu salah satu tipsnya Mas Willy. Soalnya dulu juga sempet sih dok, ada orang yang berbicara bahwa kalau misalnya habis operasi nggak usah makan ini, nggak usah makan itu, nggak usah makan yang begini, nanti malah takut lukanya nggak sembuh. Jadi kayak simpang siur gitu loh dok. Dan itu juga sebenarnya nggak seharusnya nggak gitu juga ya dok ya. Kalau memang nggak ada pantangan. Kalau nggak ada pantangan, tidak ada alergi juga terhadap suatu kandungan bahan makanan, diperbolehkan ya. Berarti untuk case-nya bayi sendiri dok, apakah ada pantangan-pantangan khusus nggak dok setelah operasi dok? Tergantung dari berbagai macam case-nya ya Mas Willy ya. Kalau masih bayi tentu saja kita terbatas ya, karena dia pasti pemenuhannya masih usia 0 sampai 6 bulan kan dia makannya masih susu ya. Sehingga kami sangat mengadviskan gitu, kalau bisa ASI lebih baik ASI, karena kadang-kadang ASI itu kandungannya dia mudah sekali terserap oleh usus gitu ya. Dia ada juga kandungan imunitas globulin A ya di situ yang tidak ada pada susu yang lain. Namun ada kalanya memang ternyata ASInya tidak bisa dapat nih, nggak apa-apa, kita bisa pendampingan dengan pendamping ASI namanya ya, susu formula misalnya, nggak apa-apa ya bunda. Yang penting kita konsultasi ya dengan dokter gizi, dengan dokter anak, didampingin, dikawal. Jadi nggak dibiarkan gitu aja Mas Willy. Kalau emang nggak boleh kita kasih, boleh kok ayah bunda nanti pakai susu yang jenisnya apa gitu ada. Berarti semua tetap masih bisa dilakukan ya dok ya? Iya, dengan perkembangan teknologi saat ini manfaatkanlah ayah bunda komunikasi itu. Kembali ingat komunikasi dok, bahwa ini kan antara dokter sama orang tua ini kan perlu komunikasi ya dok ya. Kadang memang ada momen dimana kita ini sebagai orang awam kan nggak mudeng ya dok ya, nggak mudeng sama istilah-istilahnya. Gimana dokter sama tim-tim kesehatan itu menyadarkan kita dok? Jadi kalau zaman dulu mungkin komunikasinya verbal ya, tapi sekarang kan kita banyak bisa dengan video gitu. Bahkan kami kan ada di ruang praktek sekarang kan juga modern ya Mas Willy, ada layar komputer segala macam, kita bisa tunjukkan gitu. Bahkan kami pribadi pun di bidang bedah anak itu juga membuat prototype gitu ya, menggambarkan prosesnya gitu. Kadang-kadang kami tunjukkan ke ayah bunda nih, ayah bunda nanti kalau mau melakukan prosedur ini nih, nanti masuknya segini gitu. Ayah bunda nggak perlu takut, ini tuh aman gitu. Jadi benar-benar sampai sedetail itu saat ini. Tata cara kita komunikasi dengan pasien. Sampai membuat prototipe gitu dok. Iya betul Mas Willy. Tapi memastikan bahwa orang tuanya nggak takut setelah operasi ini gimana dok caranya dok? Salah satu tipsnya ternyata memang dengan komunikasi di awal itu, karena kadang-kadang orang itu takut karena tidak tahu. Gitu, karena dia tidak tahu, karena memang mungkin minimalnya informasi yang dia dapatkan gitu. Dan itu wajar gitu loh, karena zaman dulu kan taunya ya dokter ya kayak gitu aja. Sekarang kan berkembang nih ya bunda, banyak sekali nih ya macam-macam dokter ya. Kemudian rumah sakit juga sekarang sedemikiannya berkembang gitu. Soalnya saya juga pernah punya riwayat sih dok. Ini ada keluarga yang dioperasi gitu kan, kayak
pendapatnya orang-orang ini beda-beda. Yang katanya nggak perlu, ini cara bersihkannya harus kayak gini nih, cara bersihkannya harus kayak gini nih. Ternyata tanya ke orang lain, cara bersihkannya harus gini nih, dok. Akhirnya kan kayak bingung ya, dok ya. Akhirnya pas tanya ke dokternya, oh lah nggak apa-apa, itu dibersihkan dengan cara gini tuh nggak apa-apa. Yang penting kita terbuka sama dokternya, dok ya. Iya. Jadi kadang-kadang beberapa dari kami juga ya, mungkin sekarang teknik komunikasinya sudah kadang-kadang ya beberapa yang memang butuh untuk pengawalan gitu. Ada layanan home care itu. Yang kedua, kami juga membuka akses komunikasi WhatsApp dengan pasien itu. Jadi ada memang yang sepertinya butuh pendampingan tuh kami bagi nomor WhatsApp, sehingga apabila ada di tengah-tengah rumah segala macam boleh bertanya lewat WA, itu ada. Jadi bener-bener kita sama-sama saling terbuka, kita butuh komunikasi yang bagus ya, dok ya. Karena tujuannya sama, Iya. demi kesembuhan anak. Betul. Dok, ini ada pertanyaan, dok, yang masuk melalui WhatsApp, dok. Atas nama Pak Jaya, dok, anak saya akan menjalani operasi minggu depan, operasi amandel. Ia sangat takut, sering nangis, dok, anaknya, dok, saat di rumah sakit. Nah, apakah ada, dok, tips atau pendekatan mental agar anak ini mau untuk operasi, dok? Silahkan, dok. Boleh. Jadi kalau sakitnya amandel mungkin akan ditangani oleh dokter THT ya. Tapi tetap sama tuh, bahkan mungkin putranya akan masuk ke kamar operasi. Saran saya sih banyak melakukan komunikasi ya dengan anak. Mungkin pemilihan kata-katanya juga kita jangan sampai yang membuat anak itu takut ya. Jadi usahakan bahwa kata-kata itu tumbuhkan rasa positif kepada anak itu, bahwa nanti adik akan dilakukan tindakan untuk mengatasi infeksi di tenggorokannya. Kalau amandelnya itu nanti diatasi tuh infeksinya, adik, nanti adik tidak akan sakit lagi. Nanti boleh makan es krim lagi tanpa itu ya kan. Nanti lebih nggak sengsara lagi kalau seandainya sakit, lebih sering kena batuk pilek segala macam kan. Kemudian apabila memang penuh ketakutan itu, mau ditemenin sama siapa nanti ke sana, sama ayah atau sama bunda pada saat proses-proses mau berpisah tuh. Kalau bisa boleh kok, kalau memang memungkinkan ya dan layanan itu tersedia, boleh request dengan dokternya, misalnya boleh nggak saya ikut mendampingi misalnya sampai masuk ke kamar serah terima pasien, kemudian berdoa bersama. Jadi menciptakan suasana itu yang betul-betul positif di situ ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kayak menakut-nakuti gitu. Kami sudah sangat menghindari istilah-istilah seperti itu. Bahkan memang kadang-kadang di beberapa rumah sakit yang sayang anak ya, gitu, dokter anestesinya pun dia juga yang gentle gitu ya. Mungkin bahkan ada beberapa pilihan yang dikasih, misalnya sebelum dibius itu putranya ditidurkan dulu gitu. Nah itu kadang-kadang ayah bunda bisa dikasih pilihan, ayo kita ikut masuk ke dalam, dipegang tangan anaknya, kemudian di masker, namanya dikasih masker, dimasukkan gas untuk tidur, anaknya langsung tidur. Nah itu prosesnya cepat sekali biasanya. Baru setelah anaknya tertidur, orang tua dipersilahkan keluar, barulah proses daripada pembiusan dan pembedahannya dimulai. Jadi orang tua tenang, anaknya pun juga tenang ya, dok ya? Ya, lagi-lagi Bapak boleh mengkomunikasikan ya pendekatan itu kepada provider istilahnya, tenaga kesehatan yang nantinya akan Bapak temui. Ya, karena berarti PR-nya juga dua ya, dok ya? Selain menguatkan anaknya, menguatkan orang tuanya ya, dok ya? Betul, nggak bisa dipisahkan Mas Billy. Nggak bisa dipisahkan ya, dok. Pernah ada challenge nggak, dok, ketika menghadapi orang tua yang butuh support khusus nih, dok? Ada pengalaman nggak, dok? Ya, kalau dari saya memang paling banyak itu adalah melakukan interaksi ya, komunikasi gitu. Kalau lagi butuh lagi emosinya lagi tinggi, kita tenangkan dulu. Kemudian kita juga memilih kata-kata yang tidak, nadanya juga harus diatur, Mas Billy. Gestur kita juga harus diatur. Karena orang tua aku kan butuh assurance ya namanya, atau diyakinkan gitu loh bahwa ini aman untuk anak saya gitu. Tapi kami juga harus realistis loh gitu. Apabila memang tindakan operasinya itu susah, resiko tinggi, kami betul-betul duduk bersama, menyamakan persepsi. Dan lagi-lagi kami mengajak bahwa manusia tuh sampai di level kita usaha segini Bapak Ibu, yang lainnya kita serahkan tuh kepada Yang Maha Kuasa juga, supaya diberikan ketenangan batin. Karena kalau fisik siap, batinnya nggak siap kan susah juga ya Mas Billy ya. Ada fase-fase kita sebagai manusia kan juga tawakal istilahnya gitu. Betul. Berarti semuanya kita perlu hadapin ya, dok ya? Iya. Dok, ini tiba-tiba saya kepikiran, dok. Pernah nggak ada kasus di mana seorang anak atau seorang bayi itu ngalami operasi beberapa kali, dok? Pernah ada pengalaman itu nggak, dok? Ada, jadi memang itu salah satu resiko ya. Nggak gini, tergantung dari jenis penyakitnya Mas Willy. Kadang-kadang ada beberapa penyakit yang memang operasinya satu tahap, kami bilangnya ya, atau dia bertahap. Kalau bertahap itu bisa 2 kali operasi, bisa 3 kali operasi. Nah, hal-hal seperti itu kami kemukakan di awal. Tapi ada juga nih pada saat prosedur kita tanda tangan persetujuan, kami juga mengomunikasikan adanya resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Kalau resiko komplikasi salah satunya ya adanya resiko gitu bisa operasi berulang, adanya komplikasi yang menyebabkan operasi berulang, adanya resiko lama perawatan di rumah sakit. Hal seperti itu kita jujur apa adanya di depan, sehingga mindset orang tua ekspektasinya itu sama Mas Billy. Berarti ada juga kemungkinan seperti itu, dong ya? Ya, sehingga ketika kita nih, Pak, kita kayak mau pergi ke medan perang, Pak. Ya, nanti kalau mau ke medan perang resiko kita tuh ini, Pak. Nah, kami dari dokter tuh nanti senjatanya tuh A, B, C, D gitu. Nanti kalau terjadi A, kami nanti akan melakukan ini. Nah, nanti kalau terjadi ini. Nah, kita akan komunikasi semua kepada orang tua.
Berarti tipsnya adalah komunikasi terbuka tetap ya dok ya? Iya, betul. Kembalikan lagi dia. Dok, ini sebelum kita berakhir nih dok, kita ada mungkin nih dok, kan tadi kan dibilang bahwa tekanan emosional bagi orang tua itu kan yang luar biasa. Tadi dokter bilang bahwa ada beberapa rumah sakit yang memang menyediakan fasilitas untuk bisa mensupport orang tuanya, mensupport bayinya. Nah, kalau misalnya nggak ada nih dok, berarti dokter juga berperan sebagai psikolog juga jatuhnya ya? Betul. Tapi kan lebih baik kami bekerja betul. Itu sebagai psikolog profesional mungkin enggak ya, tapi kan kami ada untuk mendengarkan. Nah, makanya saya pribadi pun kan ada juga ya membagi nomor WhatsApp. Ayah bunda jangan khawatir, banyak sampai WhatsApp berkali-kali. Saya tahu kadang-kadang ini lagi cemas nih dia gitu. Jam berapapun dia WhatsApp gitu kan, ibu lagi cemas ya, saya gitu. Nanti kita akan komunikasi tuh, cemasnya kenapa, apa yang membuat cemas, apa yang ditakutkan gitu. Datang kontrol lagi nggak apa-apa, nanti kita ajari lagi caranya seperti itu juga. Berarti memang dokter juga waktu dalam masa pendidikan itu juga diajarin ya dok ya gimana cara menghandle orang tua. Komunikasi kepada pasien ya. Wow, ini keren banget nih dok. Terakhir dok, sebelum kita akhiri ya, apa harapan terbesar dokter untuk masa depan, khususnya di beda anak nih dok? Dan habis itu apa juga yang bisa dokter sampaikan kepada orang tua biar nggak takut untuk ketika memang anaknya atau anak buah hatinya juga divonis untuk dioperasi dok? Baik, ayah bunda saat ini memang ya angka daripada kelainan bawaan lahir itu dia ada gitu, kondisi itu ada dan sekarang produksinya juga cukup meningkat, bahkan sepertiganya itu bisa menyebabkan mortalitas. Zaman dulu kita selalu melihat bahwa ketika ada anak dengan kelainan bawaan lahir sudah tidak ada harapan hidup, tapi sekarang beberapa kondisi bisa dikoreksi dan diusahakan, diupayakan gitu kan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita. Nah, peran kita sebagai orang tua ketika mendapati kondisi tersebut, maka marilah kita berusaha ya mencari pertolongan itu, mendatangkan ke ahlinya, kemudian ayah bunda lakukan komunikasi secara terbuka gitu. Kemudian bebaskan diri dari rasa takut itu dengan cara apa? Berkomunikasi secara efektif dan banyak dengan dokternya. Berarti kesimpulannya bahwa tidak perlu takut nih dok ya. Dan juga bisa disimpulkan dari pertanyaan tema hari ini, apakah operasi untuk bayi aman? Aman ya dok jawabannya? Insya Allah semayoritas aman. Aman ya dok ya. Berarti nggak perlu takut bahwa ternyata operasi pun juga bisa mendatangkan kebaikan dan kesembuhan ya dok ya. Betul. Semata-mata biar semuanya kembali sehat, semuanya bisa kembali sesuai dengan ritmenya. Demi kebahagiaan buah hati kita ya. Anaknya bahagia, keluarganya demi juga. Anak Indonesia juga. Betul. Memang ya itulah yang juga kita harapkan juga ya dok ya. Biar semuanya selalu sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Amin Mas Willy. Baik, terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami. Hari ini perbincangannya kita seru sekali. Kita sudah ada di ujung acara. Semoga apa yang dibagikan bersama-sama dengan Dokter Bella bisa menginspirasi kita semua pendengar, sehingga tidak ada lagi ayah bunda yang takut untuk datang ke dokter. Semuanya bisa dilakukan secara terbuka, semuanya bisa dilakukan, semua bisa diantisipasi, semua ada jalan ketika kita mau berusaha. Terima kasih pendengar buat sudah bergabung bersama kami. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa, tetap di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.